Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita akan membahas nomor yang ke-12. Qala al-muallif al-imam al-Muzani rahimahullahu ta'ala, wal imsaku, dan menahan diri, an takfiri ahlil kiblati, dari mengkafirkan ahlul kiblah. Ahlul kiblah adalah orang yang sholat menghadap ke kiblat, yaitu ke Ka'bah, yaitu kaum muslimin. Maka kita tidak boleh untuk mengkafirkan mereka, tentunya dengan sebab kesalahan yang mereka lakukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man shalla salatana wastaqbala qiblatana, barang siapa yang sholat dengan sholat kita ini dan dia menghadap kepada kiblat kita, wa akala dhabihatana, dan dia memakan sembelihan kita, fadzalikal muslimu alladzi lahu dhimmatullahi wa dhimmatu rasulih, maka dia adalah orang muslim yang dia memiliki jaminan, yang dia mendapatkan perlindungan dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wal bara'ati minhum fima ahdatsuhu. Wau di sini atapnya kepada takfir. Jadi wal imsaku an takfiri wa anil bara'ati, dan menahan diri dari berlepas diri dari mereka, yaitu dalam perkara kesalahan yang mereka lakukan. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sampai kepada perkataan ini adalah sikap kita kepada ahlus sunnah. Sikap kita kepada kaum muslimin adalah kita tidak mengkafirkan kaum muslimin yang melakukan dosa atau kesalahan. Mereka tidak dikafirkan dengan setiap dosa yang mereka lakukan. Kemudian sikap kita kepada ahlus sunnah yang melakukan kesalahan, maka kita tidak berlepas diri dari mereka. Kita menahan diri dari berlepas diri, maksudnya kita tidak boleh berlepas diri dari mereka. Ketika ada seorang ahlus sunnah, yang paling utamanya adalah ulama, imam di antara imam ahlus sunnah, dia terjatuh dalam sebuah kesalahan, maka kita tidak boleh berlepas diri darinya. Artinya kita tidak boleh untuk meninggalkan orang tersebut, meninggalkan salam, meninggalkan senyum, meninggalkan nasihat, meninggalkan berbicara, tidak boleh. Kenapa? Karena tidak ada seorang pun manusia selain Nabi yang luput dari apa? Kesalahan. Oleh karena itu Imam Zahabi mengatakan, "Lau annana kullama akhta'a imamun mujtahidun fi mas'alatin khata'an maghfuran lahu hajarnahu wa badda'nahu lama salima ahadun minal a'immati." Seandainya kita, setiap ada seorang imam mujtahid
melakukan kesalahan dalam sebuah masalah dengan kesalahan yang itu bisa diampuni, terus kita menghajarnya, meninggalkannya, dan kita membid'ahkannya, maka tidak ada seorang pun ulama yang selamat dari kesalahan. Kemudian, malam yabtadi'uhu dhalalan. Ini pembicaraan untuk ahli bid'ah. Kalau tadi pembicaraan untuk ahlu sunnah. Selama mereka tidak membuat bid'ah kesesatan. Jadi pembicaraan tadi adalah terhadap siapa? Ahlu sunnah. Lalu bagaimana dengan ahlu bid'ah? Orang yang membuat perkara yang sesat di dalam agama ini. Maka Imam Muzani mengatakan, faman ibtada'a minhum dhalalan. Barang siapa yang membuat bid'ah di antara mereka, kana ala ahlil kiblati kharijan, maka dia telah memberontak kepada jamaah ahlul kiblah. Artinya dia telah keluar dari jamaah ahlus sunnah. Wa minad dini mariqo, dan dia juga telah keluar dari agama. Maksudnya dia telah keluar dari bagian besar dari agama ini, bukan kafir. Awas perhatikan ini. Wa minad dini mariqo, dan dari agama dia keluar. Maksudnya keluar dari bagian besar agama ini, bukan keluar dari agama artinya murtad atau kafir. Kasih catatan di situ ya, supaya tidak salah paham. Karena pelaku bid'ah itu tidak dikafirkan selama bid'ahnya bukan bid'ah kekufuran. Jadi orang yang melakukan bid'ah, maka dia telah keluar dari jamaah ahlu sunnah, dan dia telah keluar dari agama. Maksudnya apa? Keluar dari bagian besar agama ini. Jadi tinggal tersisa sedikit dari agama yang ada pada dia dengan sebab bid'ah yang dia lakukan. Nah, terhadap mereka ahlu bid'ah ini, karena begitu besar kesalahan mereka, mereka keluar dari ahlu sunnah wal jamaah, dan mereka juga keluar dari sebagian besar agama ini. Maka bagaimana sikap kita? Wa yutaqarrabu ilallahi azza wa jalla, dan kita melakukan ibadah kepada Allah azza wa jalla bil bara'ati minhu, dengan berlepas diri dari orang tersebut. Jadi terhadap ahlu bid'ah yang melakukan bid'ah, maka sikap kita adalah berlepas diri dari orang tersebut. Dan berlepas diri dari pelaku bid'ah ini termasuk ibadah. Ini yang dimaksud dengan dan dilakukan ibadah kepada Allah. Maksudnya bahwa kita berlepas diri dari pelaku bid'ah itu termasuk apa? Ibadah. Tapi ingat, ini pelaku bid'ah, bukan ahlus sunnah yang melakukan kesalahan. Ini adalah untuk ahlu bid'ah yang memang dia membangun agamanya di atas bid'ah, bukan di atas sunnah, di atas akidah yang bid'ah, di atas ibadah yang bid'ah, sesuatu yang tidak diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka kita beribadah kepada Allah dengan cara kita berlepas diri dari orang tersebut. Wa yuhjaru, dan ditinggalkan orang tersebut. Ditinggalkan apanya? Ditinggalkan kita enggak mengucapkan salam ketika bertemu orang tersebut. Kita tidak tersenyum kepada orang tersebut. Kita tidak bergaul dengan orang tersebut. Kalau sakit tidak ditengok. Jadi dibiarkan saja, dia diasingkan dari masyarakat. Ini merupakan ibadah. Wa yuhtaqaru, dan dihinakan. Enggak boleh memuji kepada ahlu bid'ah. Pokoknya biar dunia ini terasa sempit bagi orang tersebut. Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW terhadap 3 orang sahabat yang tidak ikut perang Hunain.
perang apa? Tabuk ya, yang tidak ikut perang Tabuk. Maka oleh Rasulullah SAW diperintahkan kepada para sahabat supaya tidak berbicara dengan 3 sahabat ini. Kalau mereka mengucapkan salam, jangan dijawab salamnya. Kalau bertemu di jalan, menghindar. Gak usah tersenyum. Kalau sakit, gak usah ditengok. Udah dibiarkan saja. Jadi Madinah yang begitu luas terasa sempit oleh 3 orang ini. Kenapa? Mereka gak punya teman. Semua meninggalkannya. Bahkan dikatakan sebagian ulama, termasuk istrinya pun menghajarnya. Sampai mereka merasakan dunia begitu sempit. Maka bertaubatlah mereka. Dan Allah pun menerima taubat mereka. Wa tujtanabu ghuddatuhu, dan dihindari penyakitnya. Ya, dihindari penyakitnya. Ghuddah itu penyakit yang keluar dari borok. Cairan atau bakteri yang keluar dari borok yang ada pada binatang, dan itu menular, maka dihindari. Bid'ah itu adalah penyakit yang menular, maka harus dihindari. Pelakunya dihindari, pemikirannya juga dihindari, bid'ahnya dihindari. Kenapa? Karena penyakit bid'ah a'da min ghuddatil jarab, lebih menular daripada penyakit borok yang menular. Pelajaran yang kita ambil dari nomor 12 ini. Nomor 12. Penjelasan tentang sikap kita kepada kaum muslimin, baik ahlus sunnah maupun ahlu bid'ah. Titik. Jadi nomor 12 ini penjelasan tentang sikap kita terhadap kaum muslimin, baik ahlus sunnah maupun ahlu bid'ah. Seperti apa sikap kita? Yang pertama, tidak boleh mengkafirkan kaum muslimin dengan setiap dosa yang mereka lakukan. Titik. Perhatikan ini ya. Mereka yang mengatakan bahwa salafi itu tukang mengkafirkan, ini tuduhan yang sangat apa? Sangat keji. Ini tuduhan yang tidak ada bukti. Perhatikan ini. Akidah kita adalah menahan diri dari mengkafirkan orang Islam. Ketika kita yakin orang tersebut masuk ke dalam Islam, maka kita tidak boleh mengkafirkannya dengan sesuatu yang meragukan. Dosa besar itu tidak menjadikan seorang muslim kafir. Jadi tidak setiap dosa besar yang dilakukan oleh seorang muslim itu kemudian menjadikan dia apa? Kafir. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan berbeda dengan akidah ini adalah orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah. Orang Khawarij dan Mu'tazilah, maka mereka mengatakan setiap pelaku dosa adalah apa? Keluar dari Islam. Setiap pelaku dosa adalah keluar dari Islam. Kalau menurut Khawarij, kafir di dunia ini dan kafir di akhirat. Adapun menurut Mu'tazilah, di dunia ini apa? Al-manzilah bainal manzilatain. Muslim bukan, kafir juga bukan. Tapi di antara keduanya. Adapun di akhirat, maka pelaku dosa besar menurut Mu'tazilah apa? Kafir, sehingga abadi dalam neraka. Nah, sikap Ahlus Sunnah tidak begitu.
tidak mengkafirkannya. Tetapi orang tersebut adalah turun imannya, lemah imannya. Maka Ahlus Sunnah ini menyikapi orang Islam yang melakukan dosa besar itu pertengahan antara Khawarij dan Mu'tazilah dengan siapa? Al-Murji'ah. Kalau Khawarij dan Mu'tazilah mengatakan apa? Keluar dari Islam. Kalau Murji'ah mengatakan apa? Keimanan dia tidak berkurang. Jadi imannya tetap sempurna walaupun melakukan dosa besar. Nah, Ahlus Sunnah di tengah. Dikafirkan tidak, tetapi orang tersebut juga tidak sempurna imannya. Justru imannya apa? Berkurang, turun dan melemah. Pelajaran yang kedua. Pelajaran yang kedua, tidak boleh berlepas diri dari Ahlus Sunnah yang melakukan kesalahan. Yang bisa diampuni. Titik. Jadi Ahlus Sunnah yang melakukan kesalahan dan kesalahan ini adalah bisa terampuni, maka kita tidak boleh apa? Berlepas diri. Paham berlepas diri maksudnya? Tadi apa berlepas diri itu? Meninggalkannya, menghinakannya, kemudian apa? Ya, mengasingkan dia, tidak boleh. Justru terhadap Ahlus Sunnah apa? Ya dinasihati, ditegur, supaya tersadarkan dari kesalahannya. Kemudian pelajaran yang ketiga, adapun terhadap ahlu bid'ah, maka sikap kita adalah berlepas diri darinya, meninggalkannya dan menghinakannya, serta dihindari bahaya bid'ahnya. Titik. Ini yang disebut dengan apa? Hajar, ya, apa? Hajrul mubtadi', menghajar pelaku bid'ah. Tapi ini ingat, untuk ahlu bid'ah. Orang yang prinsip agamanya bukan di atas sunnah. Iya. Tetapi dalam masalah ini perhatikan, ya. Masalah penerapan hukum ini, itu sikap kita kepada ahlul bid'ah, maka kita tidak keluar dari kaidah umum tentang jalbul masalih wa darul mafasid. Jalbul masalih maksudnya mendatangkan kebaikan. Darul mafasid maksudnya adalah menghindari kerusakan. Bahwa dalam penerapan kaidah ini, karena yang namanya hajar ini adalah obat, orang yang melakukan kesalahan kemudian dihukum dengan cara tidak digauli, diasingkan sendiri, supaya dia apa? Tersadar dari kesalahannya dan bertaubat. Maka ini adalah obat. Obat itu bisa cocok, bisa tidak cocok. Apabila obat ini tidak cocok,
bahkan mendatangkan bahaya, maka tidak ditempuh. Umpamanya kita hidup di tengah masyarakat bid'ah. Nah, kita belajar ini bahwa terhadap pelaku bid'ah kita berlepas diri, kita meninggalkan mereka, kita tidak bergaul dengan mereka, mereka dihinakan, tidak dijawab salamnya, tidak tersenyum kepada mereka. Kemudian kita praktekkan. Ternyata praktek kita ini tidak mendatangkan maslahat, malah mendatangkan apa? Bahaya. Nah, pokoknya kita tinggal di masyarakat pelaku bid'ah, ada orang tersenyum, ngabalieur. Ada orang mengucapkan salam, diem. Hanya masyarakat pada bicara, ini orang kenapa? Akhirnya beralih. Yang menghajar bukan dia menghajar masyarakat, malah masyarakat menghajar dia. Jadi pesan dari hajarnya itu nggak ditangkap sama pelaku bid'ahnya. Bukan menjadikan mereka tersadarkan, bukan menjadikan mereka taubat, malah menjadikan mereka meninggalkan sunnah ini. Maka itu tidak ditempuh. Karena intinya menyadarkan mereka, mengembalikan mereka kepada sunnah ini. Makanya Nabi tidak setiap orang melakukan kesalahan Nabi mempraktekkan hajar ini, tidak. Jarang-jarang. Mungkin dalam kisah yang begitu banyak, hanya 1, 2, 3 kisah yang Nabi melakukan praktek ini. Dan yang paling terkenal adalah terhadap 3 orang yang tidak ikut perang Tabuk ini. Selainnya Nabi lebih mengedepankan apa? Langkah yang menyadarkan mereka. Jadi harus diingat ini. Dikatakan oleh Syekh Abdul Razak, wa hadzal babu, dan bab ini, masalah ini, yaitu apa? Meninggalkan pelaku bid'ah, menghajar mereka. Yunzaru fihi, mesti dilihat. Bihasbi qaidatis syariah, sesuai dengan kaidah syariat kita, jalbul masalih wa darul mafasid, mendatangkan kemaslahatan dan menghindari apa? Bahaya. Jadi untuk mempraktekkan yang tadi harus diperhatikan juga masalah apa? Apakah ini mendatangkan kemaslahatan ataukah mendatangkan apa? Bahaya. Ya. Kemudian pelajaran yang keberapa? Pelajaran yang keempat, kewajiban menjauhi bid'ah. Kewajiban menjauhi bid'ah. Jadi sikap Ahlus Sunnah adalah menjauhi bid'ah. Dan menjauhi bid'ah ini sebagai salah satu bentuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Dan sangat banyak dalil yang menjelaskan tentang itu, ya. Seperti yang disebutkan dalam ayat apa? Walaqad nazzalna fil kitabi wa qad nazzalna fil kitabi an idza sami'tum ayati yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu mahum hatta fala taq'udu mahum hatta hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Dan telah kami turunkan di dalam kitab bahwa andaikan ayat-ayatku ini dikufurkan, diingkari, diolok-olok, maka janganlah kalian duduk bersama mereka sampai mereka berbicara masalah yang lainnya. Ya. Dan bid'ah itu adalah
sesuatu yang menyelisih syariat, maka kita tidak boleh duduk bersama mereka, kita tidak boleh semajlis dengan mereka, kita tidak boleh bareng bersama mereka. Ya, adapun untuk menghindari bid'ah tersebut, ini bukan perkara yang terlalu sulit. Yang agak sulit itu menerapkan apa tadi? Hajar, ya. Tidak bersalam dengan mereka, tidak tersenyum kepada mereka, tidak menengok mereka ketika sakit, tidak bergaul dengan mereka. Ini yang mungkin agak berat, harus dilihat apa? Situasi dan kondisi. Andaikan itu menguntungkan, maka praktekkan. Menguntungkan baik terhadap agama kita maupun terhadap mereka. Ya. Karena yang namanya hajar ini manfaatnya kembali kepada orang yang menghajar, juga kembali kepada orang yang dihajar. Kembali kepada orang yang menghajar, bahwa mereka terselamatkan dari bid'ahnya. Kembali kepada orang yang dihajar, orang tersebut sadar dan bertaubat. Ya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sampai di sini dulu. Kita lanjutkan insyaallah besok subuh. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi.